akan mencoba, membawakan satu solusi untuk, permasalahan yang mungkin, Bapak Ibu sendiri pernah mengalami atau user-nya pernah berkonsultasi tentang masalah ini gitu. Jadi kalau, mungkin sebelumnya saya, sapa dulu ya Bapak Ibu, selamat sore. Kemudian ada dari Teradoku ada Pak Jose dan Pak Ishak dan, juga timnya. Saya ucapkan selamat sore. Nah, mungkin, untuk pembuka saya sedikit bercerita. Jadi kalau, di masa pandemi ini ada beberapa kita sering, ngobrolan gitu ya, saya dan teman-teman saya sering ngobrol bahwa kalau misalnya pandemi ini tuh sebenarnya, kerjaannya, enak atau enggak gitu ya, terutama kalau yang orang-orang back office gitu. Kita sering ngobrol, mereka bilang, "Kerjaannya sebenarnya harusnya sih lebih enak ya, karena kita, lebih banyak, di rumah, jadi kita bisa atur, waktu lebih banyak," gitu. Nah, tapi, sebenarnya di samping itu, teman-teman ini juga mengalami kesulitan, terutama back office yang berurusan dengan dokumen gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya selama ini mereka kerja langsung di kantor ya, mereka bisa langsung, proses dokumennya, minta tanda tangan, minta approval dengan lebih mudah. Nah, karena sekarang WFH ada, gap-gap dan ada, apa ya, permasalahan yang mereka hadapin gitu. Nah, itu sering sekali itu jadi perbincangan di antara kita gitu ya selama WFH ini. Nah, mungkin hari ini, Teradoku akan mencoba menjelaskan fitur-fitur apa saja yang dimiliki sebagai dokumen manajemen yang, bisa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama permasalahan dokumentasi selama pandemi ini. Nah, mungkin saya coba sapa dulu Pak Ishak. Halo Pak Ishak. Maaf, tadi lagi mute. Iya, Iya, halo, selamat sore semuanya. sore Pak Ishak. Ya, jadi mungkin, untuk, lebih lengkapnya gitu Pak Ishak boleh menyampaikan, fitur-fitur apa saja yang dimiliki Teradoku, kemudian keunggulan-keunggulannya apa gitu ya, karena mungkin, sebelumnya udah ada beberapa dokumen manajemen seperti ini, tapi udah pasti, Teradoku punya sesuatu yang, lebih unggul gitu ya, makanya kita mau sampaikan Betul. kepada Bapak Ibu di sini. Nah mungkin, waktu dan tempat saya langsung serahkan kepada Pak Ishak. Ya, mungkin itu sebelum saya mulai dengan presentasi, saya bisa itu apa namanya bilang fitur-fiturnya dulu, biar kita bisa ada gambarannya. Habis itu mungkin kita muterin videonya, ada videonya yang kita punya di YouTube untuk Teradoku. Jadi mungkin ada gambaran lebih lebih luas. Dan nanti baru kita masuk di presentasi dan setelah presentasi kita bikin demo. Jadi ini Teradoku sebenarnya bukan hanya dokumen manajemen sistem, tapi kita bikin fiturnya jadi beyond dokumen manajemen sistem, jadi lebih kayak virtual workspace, jadi tempat kerja dimanapun orangnya berada. Jadi apalagi sekarang di masa pandemi banyak orang yang kerja dari rumah seperti saya yang nggak pakai masker jadi WFH. Dan itu apa namanya kadang-kadang susah untuk koordinasi, kadang-kadang juga susah untuk nyari dokumen atau filenya yang tertentu karena mungkin punya orangnya di komputernya atau apa namanya lagi di servernya tapi tidak tahu servernya yang mana karena dipisah-pisah. Jadi kalau tidak ada satu tempat yang terpusat untuk menyimpan semua dokumennya agak susah. Kedua kita juga ada itu apa namanya ada fasilitas kolaborasi. Jadi makanya saya bilang tidak bukan dokumen manajemen saja, tapi kita ada feature seperti online meetings atau kita ada juga multi channel chat, kita ada juga fitur-fitur untuk kolaborasi sama filenya. Mungkin itu kita bisa lihat lebih detail nanti waktu di demonya. Jadi dari semua itu kita tujuannya adalah orangnya bisa masuk di Teradoku seperti mereka masuk ke kantornya. Jadi ada satu tempat yang mereka bisa kumpul dengan karyawan lain, mereka bisa koordinasi, mereka bisa share
filenya dan kerjanya, dan juga dari sisi manajemen mereka bisa mereka bisa kontrol, mereka bisa lihat hasilnya dari kerjanya dari dashboard, atau mereka bisa mengatur cara kerjanya dengan dokumen, dengan prosedur-prosedurnya seperti yang prosedur approval. Dan juga fitur yang terakhir yang kita punya, yang baru saja kita implementasikan adalah integrasi dengan Private ID. Nah, yang ikonnya yang di sini. Jadi itu kita sudah bisa tanda tangan digital. Berarti itu salah satu hal yang bisa hemat waktu, apalagi sekarang di masa pandemi dengan situasi yang orangnya berada di tempat-tempat terpisah, yang biasanya harus kirim dokumen pakai kurir dan nanti ditandatangan pakai tanda tangan basah, habis itu kurir lagi ke orang yang selanjutnya untuk tanda tangan. Dengan integrasi dengan Private ID, kita nanti bisa lihat jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien. Oke, mungkin itu dulu dari sisi introduksinya. Mungkin kita bisa lanjut ke videonya dulu. Apakah videonya sudah siap? Oke, jadi mungkin saya bisa lanjut langsung ke ke presentasinya. Saya izin share dari screen-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Nah, jadi ini solusi kami untuk mengelola semua dokumen dan tanda tangan digital, apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi kita produknya namanya Teradoku, dan saat sekarang itu, apalagi sekarang di masa karantina, ya semua orang kerjanya pisah-pisah dan kadang-kadang susah juga kolaborasi, susah menemukan tempatnya atau cara untuk berkolaborasi. Jadi itu kita yang proposi di sini adalah sistemnya yang semua orang kita bisa ketemu dan bisa kerjasamanya. Apalagi ini yang nanti yang di warna kuningnya, ya kalau kerja dari rumah kadang-kadang dokumennya tertinggal di kantor, atau apalagi kalau masih pakai hard copy, ya susah untuk untuk dapat datanya. Nah, jadi dan selain itu ada juga beberapa perusahaan yang seringkali mendapatkan permasalahan pada penyimpanan arsip. Permasalahan yang biasanya dihadapi adalah pertama, kesulitan untuk mencari dokumen. Nah, itu kita ada satu search engine yang cukup kuat dan advance juga untuk fiturnya, dan nanti kita mungkin bisa lihat fiturnya yang lebih detail. Kedua adalah kesulitan untuk menentukan versi terbaru dari sebuah dokumen. Kita juga ada sistem untuk versioning, jadi kita bisa lihat dari satu dokumen apa saja yang yang kita yang dikerjakan di dalam dokumennya,
Jadi bisa lihat siapa yang lakukan apa dan kapan. Dan juga kita jelas mana ada yang versi yang terbaru. Terus untuk mendapatkan dokumen fisik kadang-kadang ya susah dan agak sulit, apalagi kalau orangnya bukan di kantor. Dan kita harus scan dulu, baru kirim lewat email, atau kalau tidak bisa di-scan harus kasih dokumen fisiknya, ya lebih repot lagi. Nah, dan juga kalau masih paper base, ini membutuhkan ruang untuk menyimpan semua dokumen dari itu apa namanya di kantor untuk masih bisa akses untuk kerja. Saya juga sadar itu apa namanya di Indonesia kadang-kadang regulasinya agak susah dan harusnya itu semua dokumennya harus disimpan mungkin 5 tahun atau apa. Tapi kalau sudah ada scan copy, kita bisa itu apa namanya bisa taruh dokumennya di tempat gudangnya atau mungkin ke pihak ketiga yang bisa simpan dokumennya, dan kita itu apa namanya tempat di ruangnya di kantor lebih efisien karena kita bisa kerjanya dengan versinya digital. Terus kalau kita pakai dokumen fisik ya ada risiko tinggi untuk dokumennya jadi hilang. Jadi kalau dokumennya kita kerja berdasarkan dokumen digital atau scan copy digital dari dokumennya, ya kita itu apa namanya tangan-tangan yang dokumennya yang pindah tangan dari tangan ke tangan, ya kita mengurangi. Jadi mengurangi juga resikonya dokumennya apakah hilang atau rusak, apakah nanti itu ada beberapa orang yang pinjam tidak tahu waktu dicari ya yang terakhir yang pinjam siapa ya, ya itu lebih efisien. Dan juga keamanan untuk akses dokumen. Kalau dokumen kertas tidak ada keamanannya, hanya ya kepercayaannya saya kasih ke satu orang, ya orang itu apakah dia itu apa namanya apalagi kurir atau apa, dia nggak buka amplopnya dan lihat kontennya, apalagi kalau kontennya ya lebih sensitif. Kalau dokumen digitalnya yang diakses secara langsung, tidak ada orang yang pihak yang ketiga yang harus antarin dokumen. Tidak hanya itu, tapi sebagian dokumen memerlukan tanda tangan untuk apa namanya memerlukan tanda tangan untuk keperluan kelengkapan berkas, namun terkendala karena masa pandemi. Nah, ini yang tadi kita lagi bahas. Kenapa ya kita harus kirim fisiknya kemana-mana, cetak dulu, kirim ke sana, nanti dia kirim ke orang yang lain. Apalagi kalau ada beberapa orang yang harus tanda tangan, bisa berapa hari itu jadinya untuk dokumennya beres. Oke, ini adalah videonya yang tadi kita lihat, jadi mungkin kita bisa skip. Nah, jadi memperkenalkan Teradoku, ya Teradoku adalah Teradoku merupakan sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengelola dokumen untuk seluruh siklus dokumen. Mengapa harus Teradoku? Karena menyimpan file dan mengontrol kinerja para pekerja akan lebih mudah dan meningkatkan efisiensi kerja. Ini yang poin pertama ya, Teradoku diakses secara digital. Jadi ini kita bisa diakses dimanapun. Jadi yang kita perlu ada akses ke itu apa namanya ke servernya. Jadi kalau servernya kita taruh di cloud atau di mana, ya kita hanya dengan koneksi internet, walaupun kita lagi di jalan atau di mana, kita tetap bisa akses. Dan juga ini sistemnya 100% web. Jadi tidak perlu ada itu apa namanya ada install atau apa, kita langsung bisa kalau ada koneksinya bisa connect, tetap login dan semuanya, kita bisa akses semua filenya yang kita perlu, dan jadi itu apa namanya semuanya lebih cepat, lebih efisien. Kedua, lebih cepat saat pencarian informasi dan data. Nah, ini yang search engine yang kita punya, dia ada beberapa fitur yang bikin ya lumayan canggih. Bukan hanya bisa cari berdasarkan nama filenya atau siapa yang buat atau kapan di-upload,
tapi kita bisa secara otomatis analisa itu konten dari filenya. Jadi tiap kali kita upload satu file, secara otomatis Teraduku bakal manggil analisis engine. Dia bakal analisa, oke, ini filenya tipe apa? Oh, ini filenya tipe PDF. Kontennya apa? Kontennya ini. Baru diserahkan kontennya ke sistem itu apa namanya? Ke indexing engine untuk nanti bisa melakukan search. Tapi pasti ada orang yang pikir, nah kalau ini dokumennya bukan PDF yang teksnya, tapi PDF-nya yang kita di-scan. Jadi bukan kontennya teks, tapi kontennya itu image. Itu sistem analisa kita bisa deteksi, oke, ini kontennya image. Dan langsung image-nya diserahkan ke OCR. Jadi OCR-nya bisa baca image-nya, ambil teksnya, baru serahkan ke itu apa namanya, indexing engine kita. Jadi walaupun kita hanya dengan scanning, kita tetap bisa pencarian berdasarkan itu konten. Dan nanti ada juga fitur-fitur lebih advance di search engine-nya, seperti document type. Document type ini kita bisa konfigurasi beberapa jenis dokumen, tidak ada batasnya. Dan contohnya kita konfigurasi satu jenis dokumen untuk invoice. Dan di invoice itu kita bisa itu mendefinisikan lagi lebih banyak datanya lagi yang kita mau saat kita upload satu invoice, kita mau diisi. Jadi contohnya mungkin nomor invoice, siapa invoice dari siapa, ya dari vendor yang mana, nilainya dari invoice-nya berapa rupiah, atau tanggalnya, atau ya apa saja yang kita perlu, kita bisa masukin semua datanya berdasarkan tipe dokumen itu. Dan semuanya itu tidak ada batasnya dan bisa dikonfigurasi secara langsung dari administrator. Jadi setelah itu kita bisa nyari juga berdasarkan tipe dan semua datanya itu. Jadi kalau kita mau nyari, oke, kita mau nyari tipenya yang invoice dengan invoice dari vendornya sekian dan di tanggal sekian. Kita bisa bikin pencarian itu dan kita bakal dapat semua invoice-nya yang kita punya akses. Kita tidak bisa search yang kita filenya yang kita tidak ada akses. Yang adalah type invoice dengan vendornya sekian, tanggalnya sekian. Jadi itu memang satu alatnya yang sangat powerful. Apalagi nanti kita bisa lihat, kita bisa untuk connect ke sistem yang lain. Jadi memang sangat powerful. Terus untuk ruang penyimpanan, ya ini juga tergantung konfigurasinya. Kalau itu dari sisi SaaS, kita itu sudah ada template, ada beberapa template yang kita bisa pakai untuk itu apa namanya. Jadi kayak ada contoh konfigurasi. Tapi kalau ada kliennya yang perlu itu apa namanya konfigurasi yang khusus, kita juga bisa itu dibikin custom. Tapi nanti kalau kita lihat ada juga pilihannya untuk on-prem atau tempat yang lain. Kalau di situ ya ruang penyimpanannya ya tergantung usernya mau deploy berapa, mau itu install berapa hard disk, berapa storage-nya, ya terserah dia. Terus bukan hanya solusi penyimpanan, tapi kita ada fitur yang lainnya, seperti meeting online, seperti yang kita lagi pakai Microsoft Teams sekarang. Jadi bisa kita video call, bisa share screen, bisa ada chatnya. Tapi kita ada satu fitur lagi, kita bisa semua dokumennya yang di-share di itu apa namanya di meetingnya secara otomatis bakal dibuat satu folder yang semua dokumen yang di-share pada waktu meeting nanti bakal ada di folder itu, dan folder itu bakal kasih akses secara otomatis juga ke semua attendinya yang masuk di meeting. Jadi setelah meetingnya tidak perlu ada nanti orangnya yang harus kirim email untuk semua dokumennya, ada yang minta, oh saya taruh tadi di chat tapi chatnya hilang, jadi harus minta lagi itu dokumennya. Tidak perlu lagi karena secara otomatis mereka bisa lihat di foldernya dan di situ ada semua dokumen yang waktu di meeting di share. Terus kita juga untuk meeting kita bisa atur jadwal meetingnya, nanti bisa lihat dari
dari dashboardnya kita ada kalendernya juga di situ yang bisa lihat meeting-meetingnya yang berikutnya dan lain-lain. Terus ada chat dengan rekan kerja. Jadi itu apa namanya chat dengan rekan kerja ini adalah chat yang seperti mungkin yang ada di Microsoft Teams atau mungkin pernah pakai Slack atau mungkin kliennya belum pakai Slack atau Microsoft Teams atau yang sejenisnya, mereka masih pakai beberapa grup WA yang campur grup WA-nya dari personal sama profesional sama apa, dan kadang-kadang juga agak sedikit ribet untuk tahu ini urusan kerja atau ini urusan personalnya ya. Jadi itu apa namanya kita ada juga di dalam Teradoku ada multi channel chat. Jadi kita bisa bikin beberapa grup juga berdasarkan kebutuhannya, dan nanti di sana dokumen-dokumen atau filenya yang di-share di situ bisa terintegrasi sama repositori. Berarti kalau ada orang yang naikin satu file dari komputernya dia upload satu file ke grupnya, ke chatnya, nanti orang lain bisa ambil filenya itu bukan hanya download ke komputernya dia, tapi bisa nyimpan juga di foldernya di dalam Teradoku. Atau mau share-nya dokumennya yang ada di foldernya Teradoku, langsung ke chat, bisa juga, tidak perlu download dulu dan nanti naikin ke chatnya. Jadi sudah terintegrasi dengan dokumen repositori. Terus ini yang fiturnya yang terakhir dan yang lebih canggih sekarang, itu integrasinya dengan Private ID untuk tanda tangan digital. Kenapa Private ID? Kita milih Private ID karena mereka bukan hanya tanda tangan digital dengan teknologi yang canggih dan kerja dengan benar, tapi mereka sudah punya dari masalah legalitas, mereka sudah lengkap di Indonesia. Jadi kalau kita pakai provider yang lain yang mungkin dari luar negeri atau apa, belum tentu itu mereka diterima di semua di semua badan-badan atau itu di Indonesia. Tapi Private ID mereka sudah punya semua sertifikasi dan lain-lainnya, semua legalitasnya, biar bisa jadi penggantinya dari tanda tangan basah. Jadi bisa bisa tenang kalau ditandatangan dengan Private ID dari secara legal di dalam Indonesia tidak akan ada masalah. Nanti kita bisa lihat integrasinya, jadi dengan beberapa klik bisa kirim satu file untuk tanda tangan digital, dan nanti prosesnya memang mudah dan jauh lebih cepat dan efektif daripada yang berdasarkan kertas. Terus yang fasilitas kolaborasi salah satunya yang multi-channel chat, tapi bukan hanya yang chatnya, tapi kita ada juga kolaborasi di dalam dokumennya. Jadi di versioninnya kita ada juga komennya di dalam dokumen. Waktu kita preview di bawah bisa juga kasih komen. Kita juga bisa kasih notifikasi berdasarkan satu dokumen. Jadi contohnya ada dokumen yang ini saya harus kasih tahu si orang ini atau si departemen ini tentang dokumen ini, bisa kasih message langsung, nanti mereka bakal dapat notifikasi tentang dokumen yang tertentu. Nah, ini yang penjelasannya dari Private ID. Jadi itu yang saya tadi sudah bilang. Jadi sudah diakui secara hukum, sudah tidak ada masalah dengan tanda tangan digital dari Private ID. Nah, mengapa perusahaan membutuhkan sistem ini? Nah, sistem ini adalah sistem yang efektif dan efisien yang sangat dibutuhkan dalam mengelola dokumen perusahaan. Nah, ini siklus dokumen pada Teradoku yang nanti kita coba ikutin secara singkat ya di demonya, biar mungkin bisa lihat semuanya. Nah, yang pertama adalah pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen mulai dari waktu kita upload dokumen. Tapi nanti kalau kita sudah upload dokumen, kita bisa definisikan beberapa data yang kita nomor metadata ya, yang nempel nanti sama filenya. Jadi itu ada beberapa yang secara otomatis seperti siapa yang upload, kapan, nomor versinya yang berapa dan lain-lain. Tapi ada juga beberapa yang kita bisa tambah biar nanti
kita pencariannya di search engine lebih bagus, dan juga kita kalau ada orang lain yang lihat filenya itu bisa lihat ini dengan lebih detail ini filenya tentang apa. Nah, di situ salah satunya adalah yang tadi saya bilang untuk dokumen type, jadi bisa dibilang invoice, dan nanti ada datanya yang tambahan dan lain-lainnya. Mungkin nanti di saat demo kita bisa lihat semua metadata itu. Yang kedua adalah mendefinisikan hak akses yang diperlukan. Nah, hak akses ini didefinisikan bukan di file tapi di folder. Kita berdasarkan folder. Jadi semua filenya yang ada di folder itu dan semua folder yang ada di dalam folder itu akan ikut itu apa namanya hak-hak yang ada yang didefinisikan di folder ini. Tapi nanti kalau mungkin di dalamnya mau ada folder dengan akses yang berbeda, bisa juga. Itu nanti kita bisa lihat caranya untuk definisikan semua hak akses. Nah, untuk hak akses ini bisa didefinisikan untuk dua level. Jadi bisa per profile atau role, atau per orang langsung, per user. Dan kita punya 3 level. Kita punya yang folder admin. Folder admin itu full access, jadi dia admin dari folder itu, dia bisa melakukan apa saja. Yang kedua adalah folder contributor. Folder contributor ini dia bisa tambah tapi tidak bisa hapus. Jadi kita bisa kontrol tidak ada dokumen yang hilang, hanya itu si administrator yang bisa hapus dokumen. Yang ketiga adalah read only. Read only ya dia hanya bisa baca, tidak bisa itu apa namanya modifikasi apa saja. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi antar pengguna. Kolaborasi antar pengguna ini ada beberapa macam juga ya. Dari sisi versioning system, kita bisa lihat di situ ada cara kolaborasi. Kita bisa juga log dokumennya. Jadi contohnya kalau saya mau mulai kerja dengan satu dokumen, tapi tidak mau ada orang yang kerja juga sekaligus dengan dokumen yang sama, jadi tabrakan nanti waktu kita upload versi baru. Jadi saya bisa kunci dokumen, oke saya mau kerja dengan dokumen ini, saya log dokumen. Jadi dokumen itu yang dikunci nanti ada ikonnya yang ada tulisan log by Ishak. Berarti orang yang lain nggak bisa naikin versi sampai saya unlock atau naikin versi baru. Baru itu dokumennya bisa dikerja lagi. Jadi itu bisa kita itu apa namanya koordinasikan. Nah, dan pasti sekarang ada orangnya yang pikir, nah kalau ini dikunci nanti gimana ya kalau orangnya yang dikunci lagi izin atau sakit atau apa? Nah, ini administrator bisa override yang login ini. Jadi dia kalau contohnya dokumennya lagi di log, orangnya jadi sakit dan harus dikerjakan sama orang lain atau apa, dia bisa override, dia bisa buka lagi dan bisa kerja lagi dengan dokumen itu. Terus kita ada juga beberapa fitur jadi untuk kolaborasi yang nanti mungkin kita lihat di demonya, seperti yang chat atau yang komennya atau yang notifikasi yang saya tadi bilang. Terus ada pengaturan dokumen. Kita bisa mengatur gimana cara kerjanya dengan dokumen dengan implementasi workflow. Contohnya untuk dokumen approval. Jadi kita dengan dokumen approval ada beberapa ada beberapa jenis yang kita bisa bisa diimplementasi. Yang pertama adalah itu apa namanya untuk satu level. Di satu level kita bisa pilih beberapa orang atau satu role atau satu profile, dan nanti kita bisa definisikan berapa persen dari semua orang yang kita milih yang harus lewat itu approvalnya biar dokumennya bisa lanjut prosesnya. Dan nanti kita bisa kasih juga beberapa level. Jadi kita bisa mungkin ada satu level pertama untuk orang yang checker. Jadi mereka cek itu perlengkapan dokumen atau apa. Oke, habis itu dia approve. Next, dia ke orangnya mungkin finance. Finance lihat, oh ini masuk akal dengan ini, dengan budgetnya dan semuanya. Oke, approve. Habis itu pajak. Dia lihat, oh ini pajaknya udah benar, dia approve. Habis itu mungkin BOD. BOD yang itu bikin approval terakhir. Setelah itu dokumen udah benar. Kita bisa
markas final, berarti kita ini semacam kunci yang log dokumen tadi, tapi ini artinya dokumennya udah selesai. Tidak bisa diedit lagi karena selesai, bukan karena ada orang yang lagi kerjakan dengan dokumen. Dan mungkin kalau dokumen itu perlu ditandatangan, kita bisa langsung pakai integrasi dengan Private ID, dikirim untuk tanda tangan digital. Oke, dan yang terakhir adalah pengasipan dan penghapusan. Nah, ini nanti kalau memang dokumennya itu adalah dokumen kerjanya yang tidak perlu disimpan, bisa langsung dihapus. Kita untuk sistem hapus ada soft delete dan hard delete, berarti ada garbage bin. Jadi kalau kita hapus dokumen bukan langsung hilang, bye-bye, kalau tidak ada backup dan dokumennya penting, sudah di masalah besar. Jadi ini kita adalah itu soft delete. Jadi kita kalau hapus ada di garbage bin. Kalau kita baru sadar, waduh ini dokumennya penting, bukan saya salah ketik, salah klik atau apa, kita masih bisa ke garbage bin dan kita masih bisa restore ke foldernya yang aslinya. Oke, kita lanjut. Nah, apa keunggulan Teradoku dengan produk lainnya yang serupa? Nah, yang pertama ini, yang fitur version history dan markas final yang tadi saya juga ceritakan. Yang kedua, dapat menarik atau mengambil kembali sebuah dokumen dari berbagai versi. Nah, versinya ini bukan hanya untuk kita lihat siapa yang melakukan apa, tapi kita bisa juga download dokumen dari versi itu, dan kita juga bisa revert. Revert itu berarti contohnya kita udah kerja versi 1, 2, 3, dan versi keempat kita salah. Contohnya kita lagi buat satu kontrak, kita hapus satu pasal yang penting, itu pasalnya harus ada. Dan pasalnya itu ada di versi yang 3. Ya udah kita itu bisa klik di versi 3-nya revert, jadi berarti kita bikin versi 5 yang adalah copy dari versi 3, dan itu adalah versi yang terakhir, versi yang aktif. Terus itu kita bisa dapat mengatur jadwal meeting dan deadline sehingga memudahkan pekerjaan. Ya, ini salah satu dari fitur kolaborasi yang kita ada di dalam Teradoku. Dengan tanda tangan digital membuat kerjaan menjadi lebih efisien. Nanti kita bisa lihat itu memang mudah sekali, kita dengan beberapa klik bisa kirim dokumennya, habis itu ditandatangan di Private ID, habis itu balik lagi ke Teradoku, sudah ditandatangan digital dan sudah siap untuk itu dipakai. Terus kolaborasi lebih mudah juga dengan multi-channel chat. Jadi kita bukan hanya chat biasa, tapi chat yang sudah terintegrasi dengan semua dokumen. Apa saja bentuk implementasi dari Teradoku? Nah, kita punya 3. Yang pertama adalah SaaS, System as a Service. Jadi itu kita take care of everything, jadi tidak perlu khawatir tentang servernya, jaringannya, infrastrukturnya, apapun. Klien bayar, klien terima jadi. Jadi kita yang memanage semuanya. Terus yang kedua adalah installing your own cloud. Kita kasih contohnya Azure, tapi bisa juga di cloud yang lainnya. Itu kalau klien sudah punya semua infrastrukturnya atau sebagiannya di salah satu cloud dan mereka tidak mau campur cloud yang lainnya atau sudah punya deal yang bagus dengan cloudnya mereka, kita tetap bisa implementasi di cloudnya mereka. Yang ketiga adalah on-premises. Kita sudah tahu di Indonesia masih banyak perusahaan yang mungkin karena secara hukum harus ada on-premises atau karena mereka belum comfortable di cloud, masih tetap mau servernya di tempatnya mereka atau di data centernya yang mereka bisa kontrol. Kita tetap bisa tetap bisa implementasikan. Nah, cuman yang perbedaan antara yang 3 ini adalah jenis untuk licensing. Nah, kalau kita SaaS, kita license berdasarkan besarnya dari server. Jadi tergantung konfigurasi. Jadi kalau konfigurasi kecil, biayanya untuk Teradokunya lebih kecil. Kalau konfigurasi lebih besar, biayanya untuk Teradokunya lebih besar. Kita tidak hitung user atau dokumen atau apa saja, hanya itu berapa besar servernya. Dan nanti itu bakal mendefinisikan workload-nya dari Teradokunya sendiri.
Jadi kita bukan bikin lisensinya per user yang kalau 10 user jadi berapa dan nanti mereka kliennya purchase 10 user nanti dibagi semua user. Nah, itu jadi kacau semua sistemnya nanti semua keamanannya yang kita sudah siapin dan lain-lain ya sudah tidak masuk akal lagi. Jadi kita daripada daripada kita kontrol di jumlah usernya, kita berdasarkan kapasitas. Nah, untuk yang install on your own cloud atau on premises, karena kita tidak manage lagi infrastrukturnya, kita tidak bisa bikin lisensinya berdasarkan berapa besar infrastrukturnya. Jadi kita lisensinya per dokumen upload. Jadi kita ada kayak paket, kayak range-nya ya. Jadi berapa download per bulan dan kita ada harganya. Dan nanti kita sudah diimplementasi juga kalau sudah mulai mendekati limit bulanan untuk uploadnya, kita kirim email ke administrator untuk reminder, oh ini sudah nyampe 80%. Kalau Bapak berasa ini nanti sistemnya bakal perlu lagi, tolong kontak untuk upgrade lisensinya. Jadi ini dari sisi implementasi. Terus apa keuntungan menggunakan produk ini? Nah, keuntungannya adalah pertama, kita bisa pengambilan dokumen dengan nyaman. Kedua, kita bisa dapat mengkontrol dokumen versi pertama sampai terakhir. Ketiga, kita bisa meningkatkan alur kerja karyawan. Keempat, kepatuhan terhadap peraturan, karena kita bisa implementasi flow-nya untuk approval atau yang lain di dalam Tradoku. Kita bisa jadi enforce itu peraturannya yang mungkin kita perlu di perusahaan. Terus keamanan dokumen. Nah, keamanan dokumen ini kita ada beberapa sudut, bukan hanya dari user access. User access yang tadi saya sudah jelaskan. Maaf, yang saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah kita ada audit trail. Jadi kita ada modul audit trail yang kerekam semua aktivitas yang ada di dalam Teradoku. Berarti kalau kita mau lihat dari sistem dari orang yang login ke sistem, siapa yang download dokumen apa, siapa yang upload dokumen apa, hapus, pindah, copy, bikin tanda tangan digital, apa saja, semua tindakan yang ada di Teradoku akan dicatat di audit trail. Dan audit trail itu pun bisa di search, bisa juga bikin laporan. Jadi nanti kita di situ ada pengangannya untuk lihat apa saja yang itu terjadi di dalam Teradoku. Makanya saya tadi bilang kalau kita berdasarkan user dan user nanti dibagi untuk beberapa orang, nah ini audit trail juga sudah tidak ada tidak ada gunanya, karena nanti satu user dipegang beberapa orang, siapa yang melakukan aksi itu. Jadi kita enforcing, nah satu user satu orang, biar nanti tidak ada masalah untuk ini. Kita juga ada satu sudut lagi de keamanan untuk integritas data. Kita untuk integritas data kita pakai modelnya yang satu database yang terpusat. Berarti kita bisa secara transaksional ensure dokumennya masuk atau tidak masuk, tapi tidak ada jalan tengahnya. Tidak ada seperti ada di sistem dokumen manajemen sistem yang lain yang mungkin sudah diupload dokumen tapi metadatanya nggak nyambung, atau udah ada metadatanya tapi dokumennya dia korupsi karena di data mereka duduk di repositori data yang berbeda. Kalau kita repositori data digabung hanya satu dan semuanya sudah transaksional. Jadi either commit atau rollback, tapi tidak ada di tengah-tengah. Terus kita pengurangan biaya. Nah, ini penting juga, apalagi kalau kita transisi dari paper base ke paperless, atau mungkin tidak bisa 100% paperless, tapi less paper. Itu memang sangat membantu
solusi Teradoku. Dan juga peningkatkan daya saing. Karena kita kerja dengan dokumen digital, bukan dengan dokumen kertas lagi, kita bisa akses ke data dan proses datanya jauh lebih cepat. Dan kita klien kita bisa juga ambil keputusannya dengan lebih cepat juga. Dan itu bakal juga bikin itu apa namanya? Bikin kompetitivitas sama perusahaan lain lebih tinggi. Saya kasih satu contoh dari klien kami. Mereka sebelum itu masih pakai mereka tidak paper base, tapi mereka pakai dokumen Excel dan lain-lain, pakai dokumen Word disimpan, di-emailin dan lain-lainnya. Itu si bosnya bisa kalau diminta dia minta satu invoice dari mungkin tahun sebelumnya karena dia mau kasih harga lagi ke satu klien yang tertentu, dan dia ingat oke, ini kita tahun kemarin pernah klien ini pesan ini, coba lihat harganya. Bisa lebih dari 1 hari untuk dapat filenya untuk invoice-nya itu. Karena filenya itu ada di hard disk-nya satu orang, tapi orangnya lagi di luar, dia harus diminta di WhatsApp, bentar ini saya lagi di luar, harus pulang dulu, ambil ambil di laptopnya, oh ternyata ada di komputernya di kantor, ini passwordnya, coba cari di folder mana. Akhirnya itu mereka tidak bisa dapat penawarannya karena ada kompetitornya yang kasih harga lebih cepat dan dia yang dapat. Setelah setelah diimplementasi sistemnya yang Teradoku, mereka bisa cari langsung. Mereka ini si bosnya cari langsung, dia tidak perlu tidak perlu nanya, dan dengan hitungan detik dia bisa dapat invoice-nya, dia bisa baca langsung, dia bisa ambil keputusan, dia bisa dapat bisnisnya. Oke, ini untuk kita pilihan paketnya yang kita ada di dalam Teradoku. Kita ada dua versi. Yang pertama adalah yang Core Bundle. Core Bundle ini adalah semua fiturnya yang terikat sama dokumen. Jadi semua dokumen manajemen, semua built-in workflow, untuk versioning, untuk audit tracking, OCR integration, semuanya yang dokumen sudah ada di sini. Perbedaannya sama yang di sebelah, yang Teradoku Core dan Meeting Bundle adalah, yang Core dan Meeting Bundle, dia adalah extension untuk kolaborasi. Jadi dia ada semua fiturnya, pasti semua fiturnya yang ada di Core Bundle. Dan ada juga online meetings, ada juga training, dan ada yang collaboration chat dengan repository integration yang saya bilang tadi, nanti mungkin kita bisa lihat di demonya. Dan yang terakhir ini adalah API. Kita ada Open API yang kita bisa connect dengan sistem yang lainnya. Kalau masih ingat, saya tadi bilang pada waktu saya jelaskan untuk search engine-nya, kita bisa connect ke sistem yang lainnya. Nah, pakai API-nya yang di sini. Pakai API yang di sini, kita bisa upload dokumen ke Teradoku, bisa download dokumen ke sistem yang lain, kita bisa bikin pencarian. Jadi, contohnya kita mungkin install Teradoku di satu klien yang mereka sudah punya sistem untuk invoicing, contohnya. Jadi, semua invoice yang keluarkan dari sistem invoicing, mereka bisa secara otomatis upload ke Teradoku. Upload ke Teradoku dengan sudah semua parameternya yang kita udah konfigurasi untuk nomor invoice dan lain-lainnya yang saya bilang tadi. Setelah itu, orangnya yang tidak punya akses ke sistem invoicing, tapi dia bisa lihat invoice, contohnya mungkin dari top management atau dari mana, mereka tidak perlu dikasih akses ke sistem invoicing. Tetap akses dari Teradoku, mereka bisa cari nanti di situ semua invoice dan dapat informasinya yang mereka perlu. Nah, itu salah satu contoh
Bisa juga ada beberapa contoh juga yang lainnya yang kita bisa kombinasikan Teradoku dengan sistem yang existing atau sistem yang custom atau sistem yang sudah ada di on the shelf, dan kita bisa bikin jadi satu solusi yang sangat powerful. Oke, ini adalah semua fiturnya yang ada, tapi kalau saya satu persatu saya takut nanti tidak sempat waktunya. Jadi mungkin saya itu apa namanya, saya di itu apa namanya tunjukkan aja. Tapi nanti di itu apa namanya, kalau ada pertanyaan tentang salah satu fiturnya yang di sini, bisa tolong di itu apa namanya ditanyakan, atau nanti di waktu demonya kita bisa juga ditunjukkan. Atau kalau mau informasi lebih lanjut, mungkin bisa juga itu apa namanya dijadwalkan meeting, jadi kita bisa bikin demo untuk sistemnya yang ini. Oke, nah ini karena kita ini baru juga ada eventnya ini, kita juga ada penawaran yang spesial. Jadi ini di 1 bulan mulai dari sekarang kita kasih harga spesial. Jadi kalau untuk SaaS kita kasih 1 bulan gratis kalau itu apa namanya, kalau pembelian untuk 1 tahun, dan untuk on-prem dan cloud sendiri kita kasih 3 bulan untuk 1 tahun yang itu, yang apa namanya, untuk purchase dari 1 tahun. Ini hanya valid untuk orangnya yang ikut webinar ini. Jadi nanti mastiin diisi itu formnya yang nanti disediakan, biar kita nanti ada datanya yang nanti kita bisa kasih ini apa namanya penawarannya yang ini. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, ini ada info kontaknya, tapi mungkin nanti dari itu apa namanya, dari Padilla bisa kasih info kontaknya yang itu apa namanya, yang langsung ke itu apa namanya, ke orang dari Sinex, Pak. Baik, nanti dari Sinex. saya akan share juga di chatnya untuk email. Oke. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Mungkin sambil berjalan demo, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu juga bisa langsung chat. Nanti setelah itu Pak Ishak akan bantu jawab ya Pak ya. Oke, apakah sudah ada pertanyaan atau gimana, kita coba masukin di... Mungkin sambil jalan demo dulu Pak, boleh? Oke. Oke, untuk demo saya mau undang Jose. Jose adalah itu apa Halo. namanya? Halo Jose, selamat sore. Halo semua, apa kabar? Selamat sore. Baik-baik. Jose adalah rekan saya yang dia lebih dekat sama itu apa namanya, sama tim development kita, dan dia yang tahu lebih persis untuk itu, untuk semua fiturnya yang kita ada di dalam Teradoku. Jadi mungkin saya sudah lepas share screen-nya ya. Oke, jadi mungkin Ya, Jose bisa... Saya share screen dulu. Oke. Oke, bisa lihat screen saya? Halo, Ishak? Bisa. Silakan. Oke. Oke, saya login dulu. Oke, waktu login kita bisa lihat repository dokumen-dokumen. Oke. Dari let's start, ayo mulai pakai dokumen dulu. Nanti kita bisa lihat fitur-fitur yang lain kalau ada waktu, oke? Dari sisi dokumen, saya sudah buat ini folder buat demo hari ini. Kita bisa lakukan exercise untuk tanda tangan digital dulu. Buat itu, saya mau buat folder baru, for example.
kita bisa call folder invoices. Contohnya, oke. Folder for invoices. We can just do like that. Dan kita bisa langsung untuk kasih akses, kita bisa langsung dapat akses dari folder yang parent, oke? Father folder. Kalau nggak mau kasih akses ke semua orang yang punya akses ke parent folder, kita ya uncek di sini dan bisa tambah akses ke orang tertentu atau ke profil tertentu, itu nggak ada batasan. Nanti waktu kita mau kasih akses ke orang atau folder atau profile, kita kasih level access. Contohnya kita bisa tambah akses, contohnya ke orang ini, dia namanya Andi. Oke, jadi kita bisa save, oke. Nanti Andi udah dapat akses, oke. Jadi invoices foldernya di sini udah ada, kita bisa buka folder, oke. Dan kita bisa contohnya upload satu dokumen, oke. Kita bisa upload dokumen di folder, contohnya dokumen ini yang nomor 9, oke. Let's say invoice to Tecnotera, contohnya, oke. Kita bisa cari di MS category, kalau mau, kita bisa cari RMS location, itu kalau dokumen ini udah ada hard copy, dan kita mau tahu di mana hard copy di store, kita bisa dari sini ada tree view yang bisa dikonfigurasi di masing-masing perusahaan. Kita bisa juga tambah expiration date, oke? Jadi contohnya kalau saya kasih expiration date tanggal 14 Oktober, nanti di sini saya bisa kita juga tambah orang yang akan dapat notifikasi, oke? Oke, contohnya saya bisa cari Isaac, oke? Saya bisa tambah beberapa user, oke? Atau saya bisa tambah profile kalau mau, oke? Akhirnya, waktu upload, saya bisa juga pilih dokumen type yang mana, oke? Contohnya, kalau saya pilih invoice, ada beberapa dynamic metadata dan udah dikonfigurasi, oke? Dynamic metadata bisa dikonfigurasi untuk masing-masing dokumen type, oke? Nggak ada batasan untuk dokumen type dan nggak ada batasan untuk dynamic metadata, oke? Dynamic metadata nanti bisa dipakai dari advanced search, oke? Saya bisa contohnya kasih vendor, invoice number, ini invoice number 9 contohnya, value, I don't know, 12 or 122, no problem, provinsi, and end date. Oke, ini karena saya sudah set konfigurasi untuk invoices pakai dynamic metadata ini sebagai demo. Oke, jadi saya upload dokumen udah masuk ke sistem, oke? Seperti saya bilang tadi, sekarang sistemnya ada pakai OCR, itu di dalam ada indexing semua konten dari sini, oke? Jadi nanti bisa pencarian pakai konten directly dari normal search atau dari advanced search, oke? Advanced search bisa pencarian pakai banyak fitur, termasuk dynamic metadata, oke? Kalau saya pilih invoice, bisa cari invoice yang punya properti vendor yang mana atau lain-lain. Kalau saya cari permit, contohnya, permit ada metadata yang dokumen number, end date, building name, dan lain-lain, oke? Itu dari sisi pencarian. Oke, sekarang kita mau buat contohnya untuk digital signature, oke? Di sini ada semua aksi yang saya bisa lakukan untuk dokumen ini yang sudah terpilih. Bisa upload new version, bisa markas final artinya nanti nggak bisa upload version baru, oke? Bisa delete dokumen, itu artinya soft delete, dokumennya akan dikirim ke garbage bin, bisa download dokumen of course,
bisa update dokumen property, bisa move dokumen ke folder lain, bisa copy dokumen ke folder lain, bisa show versions, log dokumen, kalau saya mau kerja sama dokumen ini dan saya nggak mau ada orang lagi yang kerja, nanti ada bingung yang mana yang versi terakhir, saya log dokumen dan nanti orang nggak bisa. Dokumen approval procedure, linked documents, kita bisa link documents ke sini. Jadi contohnya kalau ada kontrak yang punya dokumen lain yang an addendum, kita bisa link addendum ke kontrak. Itu sebagai contohnya kalau ada dokumen administratif yang perlu dokumennya support, juga bisa link dari sini. Preview dokumen kita bisa klik contohnya di sini. Kalau mau lihat dokumen tanpa download, bisa lihat di sini. Dan di sini ada breadcrumb untuk come back. Oke. Ke folder yang tadi. Oke. Juga bisa copy location untuk share. Waktu copy location bisa kirim lewat email. Contohnya ke orang yang coworker, tapi kalau orang yang dapat email pakai lokasi ini nggak punya akses, masih tetap nggak bisa dapat akses ke dokumen, oke? Karena itu dari sisi keamanan nggak bisa copy location dan seperti copy location semua akan akses ke dokumen ini. Dokumen notification, kita tentang dokumen notification kita bisa kirim notifikasi ke orang atau profile, nanti semua akan datang notifikasi di inbox, oke? Di inbox akan ada notifikasi untuk dokumen approval, dokumen notification, dokumen expiration, dan semua prosedur yang sudah diimplementasi di dalam sistem ini, oke? Ini request digital signature, kita lanjut untuk request digital signature. Kita akan tanya ke Isaac, karena Isaac sudah di sini, untuk tanda tangan dokumen. Kita bisa tambah beberapa orang, jadi beberapa orang akan tanda tangan. Di demo ini ya kita pakai satu orang aja. Oke, jadi dokumen Isaac mungkin bisa saya siap ya. Siap, oke. Jadi sekarang Isaac seharusnya dapat email dari Private ID. Kalau Private ID masih on, karena ini sandbox. Kadang-kadang Private ID sandbox enggak jalan. Tapi ya ini agak sedikit lama, gara-gara ini sandboxnya bukan sistem mereka untuk itu. Tapi ya nanti saya itu apa namanya? Nanti saya itu kasih tahu kalau emailnya sudah dapat. Mungkin bisa itu apa namanya, kasih lihat yang lainnya dulu. Nanti kalau ada emailnya saya kabarin. Saya coba satu lagi, oke? Jadi mungkin nanti akan dapat 2 dokumen, oke? Oke, emailnya sudah datang. Emailnya oke, nanti akan dapat 2. Oke. Jadi saya kasih bisa Isaac share screen untuk tanda tangan. Ya. Oke. Tolong dilepas dulu. Udah. Oke. Jadi saya yang share screen sekarang. Apakah sudah kelihatan? Oke. Nah, ini emailnya yang saya dapat dari Private ID. Saya sudah ada di Teradoku. Saya dapat email ini dan saya bisa lihat, oke. Di sini ada link. Saya buka. Saya langsung bisa masuk ke Private ID. Ini saya masuk ke Private ID, tapi ke sandbox-nya ya, karena ini kita masih environment-nya yang demo, bukan yang production. Jadi kalau sudah yang production, bisa yang seperti sekarang yang di web dengan semua full feature. Kalau yang webnya yang di sandbox, kita bisa tanda tangan aja dan hanya satu tanda tangan, tapi
di versi yang lengkap yang sudah di production mereka, itu bisa dipilih apakah mau paraf di tiap halaman dan mungkin di halaman terakhir baru tanda tangan, atau ada fitur yang banyak fitur yang lainnya yang di sini karena ini hanya untuk demo dan sandbox, ini bukan yang beneran 100%, ini lebih terbatas. Oke, salah satu fitur juga yang ada di production yang belum ada di sini di demonya. Nanti kalau kita install ke itu apa namanya ke klien pasti sudah ada semua fiturnya. Salah satunya adalah itu apa namanya mobile app-nya. Jadi kalau sudah ada di mobile app-nya nanti bisa dapat email, tapi dapat juga push notification langsung ke handphone. Jadi nanti dari handphone bisa langsung buka aplikasi Private ID, langsung review dokumennya di situ dan melakukan tanda tangan dari handphone. Tidak perlu buka webnya atau apa. Oke, jadi mungkin saya login dulu. Dan di sini kita bisa lihat ini dokumennya yang tadi Jose kirim ke saya. Di sini sudah ada satu QR yang nanti kita coba di-scan dan kita lihat hasilnya apa QR-nya. Jadi saya pertama tanda tangan dokumen. Ini karena di sandbox jadi tanda tangannya tidak bisa dikustomisasi, tapi nanti untuk versi yang full itu orangnya bisa itu apa namanya bisa nulis tanda tangan yang seperti beneran. Oke, saya klik lanjutkan dan saya bakal dapat satu itu apa namanya satu SMS ke handphone saya. Nah di SMS ini ada kode untuk itu untuk nah ini SMS-nya. Ada kode dari Private ID. Jadi kodenya, bukan. Ini belum. Mana? Nah ini karena versi yang ini yang sandbox kadang-kadang agak sedikit lambat. Oke. Mungkin sambil itu apa namanya sambil nunggu saya dapat SMS-nya, kita bisa lihat apa kontennya dari QR itu. Jadi saya bakal connect handphonenya saya ke layar saya, jadi bisa lihat dari sini wireless projection. Oke. Oke, jadi ini adalah handphonenya saya, jadi mungkin saya kecilin dulu biar bisa dilihat ininya. Bisa dilihat juga kodenya dan kita scan. Ini kita buka. Jadi kita bisa lihat semua verifikasi dari tanda tangan ini. Oke. Nanti tanda tangannya kalau sudah lengkap kita bisa lihat juga itu apa namanya datanya dari siapa yang tanda tangan. Jadi orangnya yang itu apa namanya scan barcode-nya ini, QR-nya ini bisa verifikasi ini adalah dokumen yang sah dan benar. Oke. Mungkin kita tutup ini dan saya cek lagi apakah sudah dapat ininya. Kayaknya coba lihat. Ini kayaknya yang saya dapat sebelumnya. Saya coba dulu. 25 masih. Nah, bukan. Oke, saya coba kirim ulang. Mungkin ke email. Mungkin Jose
sambil saya itu apa namanya dapat kode kadang-kadang ini karena bukan yang itu apa namanya bukan yang production agak lama. Mungkin saya kembali ke layar Jose nanti kalau sudah ada Oke. email saya hubungin lagi ya. Oke, saya stop dulu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi setelah dokumen udah tanda tangan dari private ID, langsung kembali otomatis ke sistem Teradoku dan langsung upload versi baru, oke? Contohnya ini dokumen yang tanda tangan kemarin. Saya baru dapat. Ini Di lagnya. sini kita bisa lihat ada dua versi. Satu versi uploaded dari administrator dan versi yang kedua uploaded dari private ID, oke? Dan kalau kita preview dokumen atau download, kita akan lihat langsung dokumen yang udah tanda tangan, oke? Oke, sudah berhasil yang sebelumnya. Baru dapat kode. Udah berhasil. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya sama-sama saya yang itu sih. Nanti kalau mau lihat. Ya sama. Nanti kasih kalau mau tanda tangan nanti kita bisa lihat, oke? Itu dari sisi tanda tangan kita bisa lihat bagaimana cek audit. Oke, di sini ada audit untuk semua aksi di dokumen, oke? Kita bisa tahu user yang mana lakukan aksi yang mana di tanggal berapa dan over dokumen yang mana. Itu juga bisa tentang folder, oke? Dan juga di sini kalau ada pindahan dokumen juga bisa tahu dari mana ke mana, oke? Dari folder ke mana ke destination, oke? Pasti bisa filter. Di sini ada semua aksi yang ada yang recorded dari sisi sistem, oke? Dan kalau kita contohnya cek untuk dokumen dan kita mau hapus dokumen, kita bisa lihat nanti dokumen ada di garbage bin, oke? Nah, dari sisi garbage bin, kita bisa kosongin garbage bin, kita bisa juga restore dokumen ke folder yang ada dulu, oke? Kita bisa lanjut untuk inbox, oke? Dari sini kita bisa lihat prosedur yang udah mulai, oke? Kalau contoh saya udah mulai prosedur untuk approval dokumen, saya bisa tahu siapa yang udah approve dan siapa yang pending, oke? Dan waktu dokumen approve atau rejected, automatically return ke folder yang asal, oke? Di sini akan ada beberapa jenis procedure. Karena di sistem udah diimplementasi dokumen approval, udah diimplementasi dokumen expiration, inbox automatic dari sistem, tergantung berapa hari sebelum expiration date, tergantung jenis dokumen, oke? Jenis dokumen type ada di sini ya. Kalau untuk masing-masing jenis dokumen, kita bisa kasih expiration in days. Jadi, contohnya ada invoice yang saya konfigurasi 90 hari sebelum expiration date. Artinya, 90 hari sebelum expiration date, semua orang yang tadi saya pilih akan dapat notifikasi di email dan di inbox
tentang itu, oke? Jadi mereka bisa lakukan aksi yang perlu, oke? Di dalam 90 hari, sistem otomatis akan kasih notifikasi juga kalau 30 hari, kalau 7 hari, dan de hari sebelum, oke? Of course, the system is multi-language, oke? Jadi saya bisa change language ke bahasa Indonesia, oke? Waktu saya udah ganti ke bahasa Indonesia, semua message udah di bahasa Indonesia, oke? Di sini nggak ada dokumen, karena tadi saya hapus. Saya akan upload dokumen baru, nggak apa-apa. Ini tanpa tipe, oke? Jadi di sini sekarang bisa lihat semua aksi pakai bahasa Indonesia. Kita bisa lihat juga chat, oke? Chat ada dua jenis, groups dan direct messages untuk orang-orang, oke? Kalau ada messages yang belum terbaca, akan dapat batch folder di sini dan juga di sini, oke? Dan juga bisa upload dokumen dari komputer atau juga bisa share dokumen dari repository, oke? Jadi kalau mau share dokumen dari repository, nanti bisa pilih dokumen dari masing-masing folder, oke? Yang ada di sini, oke? Ini dokumen data dari sana, oke? Contohnya ini. Ada dokumennya di-share untuk chat sama Isaac, oke? Untuk grup juga ada, grup bisa yang finance, any grup yang mau dibuat. Kalau mau buat grup, bisa pilih semua pengguna yang ada di sistem. Pasti ada pencarian, karena di sini bisa ada seratusan. Dan kita pindah ke terakhirnya, contohnya ke dashboard, oke? Mungkin ke bahasa Inggris lagi. Saya agak bingung kalau bahasa Indonesia, udah kebiasaan di Inggris. Oke. Dashboard. Oke, jadi di dashboard kita bisa ada document inspiration, document inspiration yang akan di-expert yang depan. Di sini ada beberapa yang tadi upload. Ada di sini recently uploaded documents. Ada statistics untuk document types dan document categories yang tadi upload. Dan di sini ada kalender untuk meeting. Oke. Kalau mau buat meeting, bisa, of course, bisa ini langsung bisa kasih nama, deskripsi meeting, tanggalnya dan jam untuk meeting, dan bisa tambah material untuk meeting. Nanti di waktu ada meeting, semua orang yang udah di invite untuk meeting itu bisa download dan langsung dari user interface meeting materi yang udah tambah ke meeting. Dan di sini untuk list of participants, bisa invite orang yang udah pengguna dari sistem Teradoku, atau juga bisa invite orang di luar, oke? By typing email aja, oke? Bisa, contohnya type email, ini orang yang bukan user, oke? Dan nanti kalau udah buat meeting, akan muncul di sini untuk today, atau di sini ada di kalender untuk masa depan, untuk meeting yang udah rencanakan, oke? Of course, di sini di training dan di meeting. Training untuk schedule meetings dan recursive meetings. Meeting untuk buat meeting dari sisi sistem. Nanti kalau mau share meeting di luar aplikasi, ya copy URL meeting,
dan bisa kirim lewat email atau share di luar sistem, nggak apa-apa, oke? Oke, dari sisi saya mungkin karena udah hampir selesai waktu, saya sampai sini. Kalau mau explanation tentang profile dan sistem user dan lain-lain, kita bisa kasih explanation. Mungkin kita lihat dulu kalau ada pertanyaan, jadi ya. kita bisa langsung demokan pertanyaannya. Oke, saya stop sharing ya. Yep. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih Pak Jose ya. Mungkin sambil nunggu Bapak Ibu kalau mau ada yang bertanya, mungkin saya dulu yang nanya gitu ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu ya, juga ada teman-teman yang nanya mungkin apakah Teradoku ini bisa juga diintegrasikan gitu dengan existing sistemnya perusahaan, misal contoh Microsoft 365 atau apa gitu, seperti itu Pak. Nah, kita ada Open API yang bisa di-connect dengan sistem apapun. Dan di situ ada beberapa fitur, semua fiturnya yang itu yang untuk upload, download, searching dokumen, dan semuanya sudah tersedia di API itu. Nah, untuk integrasikan sama Office 365, itu satu hal yang kita bisa dari beberapa level juga ya. Kalau mau dari level saya mau edit langsung dari 365 dan langsung ke simpan di Teradoku, itu satu hal yang custom. Kita bisa buat, iya, tapi itu tidak masuk di itu apa namanya di produk Teradoku yang standar ya. Itu adalah satu hal yang kita bisa bantu dan kita bisa integrasikan. Mungkin ada pertanyaan nih Pak dari Pak Yohan di kolom chat. Untuk, bisa buat format surat atau auto numbering. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti itu kita belum ada fiturnya. Tapi kalau memang mau diintegrasikan, sudah ada sistemnya atau mau dibuat satu sistem yang sederhana yang bikin dokumen secara otomatis dengan formatnya, dengan template yang tertentu, dengan nomornya yang tertentu, itu dengan API-nya bisa diimplementasikan. Jadi nanti itu apa namanya dari sistemnya itu atau bisa jadi satu service yang simple yang di servernya klien yang itu apa namanya yang nanti kalau di trigger berdasarkan apa aja yang kondisinya dia bisa upload satu dokumen secara otomatis dengan template-nya dan format numbering-nya yang tertentu dan nanti tersedia secara langsung di Teradoku dan dari situ bisa kontrol semua itu apa namanya semua mau pakai template apa aja mau pakai format numbering-nya mana saja itu bebas total. Itu bisa jadi diimplementasikan dari sisi klien atau dari sisi distributornya atau mau bantu dari kami juga bisa juga. Jadi itu bebas. Oke, jadi Teradoku cukup fleksibel ya Pak ya. Jadi kalau udah ada existing sistem pun memang kita bisa integrasikan gitu ya. Betul. Kita memang itu konsepnya kita mau bikin sistem yang sefleksibel mungkin untuk bisa itu apa namanya semua orang dapat itu kebutuhannya. Baik. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Kembali saya ingatkan untuk promo yang tadi ditawarkan oleh Teradoku khusus peserta. Jadi ini hanya khusus untuk peserta saja. Nanti boleh diisi formnya. Tadi saya ada share linknya, mungkin saya share kembali. Bapak Ibu silakan isi feedback formnya untuk nanti kami data. Jadi untuk berhak mendapatkan special price dari Teradoku ya Pak Ishak ya. Betul. Oke. Mungkin ya dari tadi fitur-fitur yang udah dijelaskan ya Teradoku, jadi mungkin kelebihannya satu punya search engine sendiri yang memang lebih cepat ya, jadi bukan hanya searching dari teksnya tapi image pun bisa dirubah jadi teks dan di searching lebih cepat, kemudian bisa integrasi dengan meeting langsung, jadi kalau kita meeting sharing-sharing dokumen langsung ada create foldernya sendiri ya Pak ya untuk semua anggota meeting. Nah yang penting juga sebenarnya yang expiration date-nya itu, jadi kalau
dokumen kita kadang-kadang suka lupa, udah tiba waktunya perpanjang belum perpanjang, padahal kita butuh. Nah, ngurusnya lama. Nah, itu sebenarnya satu fitur yang cukup membantu juga gitu kalau kita memang sibuk. Tadi kita lihat begitu buka dashboard aja udah ada reminder-nya ya, oh ini yang akan harus segera diperpanjang gitu ya, Pak. Dan yang nomor satu mungkin yang paling disukai banyak orang gitu ya, udah ada fitur tanda tangan digital dari Privy.id yang memang sudah punya dokumentasi legal, jadi memang sudah diakui di Indonesia ya, Pak ya, untuk organisasi-organisasi gitu ya. Betul. Baik. Mungkin dari Pak Ishak ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, yang terakhir yang saya mau ditambahkan, memang kalau punya salah satu klien yang mungkin punya kebutuhan yang khusus atau mau integrasikan dengan sistem yang tertentu, bisa kita itu sediakan satu meeting atau diskusi maupun sama kami aja dulu atau nanti kita bisa bantu juga dengan klien untuk propose satu solusi yang mereka bisa terima dan kita bisa bantu untuk adjust atau konfigurasi Teradoku sesuai dengan kebutuhannya. Baik, terima kasih. Oke, kalau begitu mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Pak Jose atau yang tim lainnya? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, kalau nanti ke depan ada pertanyaan lagi seputar produk ini. Oh, ini dari support service. Baik Pak Jerry, ini saya masukkan di kontak. Jadi untuk email pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ada permintaan demo atau mungkin yang tadi Pak Ishak sudah sebutkan, boleh email ke saya juga, nanti saya akan sampaikan juga, nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan kita nemukan jadwal yang cocok ya Pak ya? Betul. Oke. Mungkin kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan atau yang sudah cukup ya disampaikan tadi Pak Ishak, fitur-fiturnya begitu lengkap, fleksibel, mungkin sampai sekarang ini sudah cukup. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu peserta yang sudah hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Ishak dan Pak Jose yang udah presenting ya Pak, fitur-fiturnya, kemudian juga untuk demo dan seluruh tim yang udah membantu untuk menyelenggarakan event ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Selamat sore.